Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan Dialog Palembang Menyapa untuk hari ini di hari Kamis 20 November 2025. Masih bersama saya Tata Edins. Dialog Palembang Penyapa kami hadirkan hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai peringatan Hari Anak Sedunia yang jatuh pada tanggal 20 November ya setiap tahunnya. Membebaskan anak dari perundungan pendengar. Jadi ini kita akan membahas sebuah isu penting ya yang menyentuh masa depan generasi penerus kita, upaya membebaskan anak-anak dari perundungan. Jadi perundungan ini bukan hanya sekedar tindakan yang melukai fisik maupun perasaan saja, tetapi juga bisa meninggalkan dampak psikologis jangka panjang yang mengganggu tumbuh kembang anak dan menghambat potensi mereka. Lingkungan yang aman, nyaman, dan juga bebas dari kekerasan adalah hak setiap anak, dan untuk mewujudkannya dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sekolah, keluarga, serta masyarakat. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita menghadirkan narasumber yang berperan penting juga dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan anak di Sumatera Selatan ini. Telah hadir di studio Pro 1 Palembang. Narasumber kita di pagi hari ini adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Muhammad Zaki Aslam SIP MSI. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Lancar perjalanan ke sini, alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah pagi ini lancar, tidak hujan. Tidak hujan, jadi tidak ada kendala-kendala. Tidak kendala ya Pak. Selanjutnya ada Ibu Dr. Anda Hajaneng Muhaiba MM, PLT Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Selamat pagi Bu Neng, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini narasumber kita sesuatu yang paling cantik ya. Pak Zaki juga satu-satunya paling ganteng gitu. Baik, nah ini perbincangan kita ini mengenai peringatan Hari Anak Sedunia, di mana kita membebaskan anak dari perundungan. Kita tahu ini kasus bullying, perundungan itu baik fisik maupun verbal dan segala macamnya masih sering terjadi. Kalau kita lihat di media sosial itu kan banyak ya Bapak Ibu ya, dan ini sangat memprihatinkan. Bahkan enggak cuma anak-anak, perundungan ini juga menimpa orang dewasa juga, bahkan bisa menyebabkan kematian fatalnya begitu ya. Ini sangat menyedihkan dan juga memprihatinkan sekali. Nah, Anda nanti pendengar bisa bergabung bersama kami untuk tanya jawab langsung bersama narasumber di 0711369977, 082179279090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Karena siaran ini juga kami siarkan secara live di YouTube RRI Pro 1 Palembang ya. Bu Neng, saya ke Pak Zaki terlebih dahulu ya. Silakan. Pak Zaki, ini kalau kasus perundungan sendiri sebenarnya untuk di wilayah Sumatera Selatan ini ya, apakah meningkat apa menurun? Apa gimana nih Pak? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara mengenai tindak kekerasan, ini berkaitan erat dengan bentuk pelaporan ya. Iya. Kalau yang lapor ya rata-rata lah ya. Tapi kalau yang kita tidak mengetahui, ini kami yakin sangat banyak. Baik itu kekerasan di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat sendiri. Jadi kalau untuk di Sumatera Selatan masih rata-rata lah, tidak ada terlalu meningkat yang signifikan. Oke. Tapi banyak yang melapor tuh sedikit ya Pak. Berarti bukan berarti tidak ada kasus perundungan gitu. Betul, ya Pak ya. Betul, iya. Apalagi kalau berkaitan dengan perundungan ini kan banyak jenis ininya, kegiatan perundungan itu, baik secara fisik, verbal, non verbal, kemudian sosial. Kalau di sekolah itu kan dengan verbal, dengan cara mungkin mengintimidasi aja itu sudah melakukan suatu bullying. Kemudian juga mungkin mempermainkan, misalnya salah satu yang kecil ya pena aja mungkin dipermainkan itu juga sudah merupakan itu. Tapi kan kalau mereka yang merasa dipermainkan itu tidak melapor, tidak ya takut mungkin kan, itu jadi sesuatu yang tersembunyi, jadi tidak nampak untuk kita lakukan. Tetapi ya tadi seperti yang disampaikan, kolaborasi terhadap
perlindungan terhadap anak ini ya baik dari terutama ya bagi secara di rumah langsung oleh orang tua maupun kepada wali-walinya, kepada sekolah yang diberikan kepercayaan untuk mendidik ataupun membimbing anak selama di dalam sekolah itu sendiri. Oke. Nah, Bu Neng, kalau di dinas sosial sendiri berarti kan bullying ini kan ada ranah-ranahnya, maksudnya sampai pelaporan segala macam, bahkan masuk ke ranah hukum gitu ya. Nah, dinas sosial sendiri berperan dalam mencegah atau menangani perundungan terhadap anak-anak ini sendiri seperti apa, Bu? Dinas sosial sendiri sebenarnya kita hilirisasinya. Jadi kan setelah terjadi perlakuan bullying terhadap anak, maka tugas dari dinas sosial sendiri itu untuk membantu pemulihan mental si anak, psikisnya, kemudian untuk membantu mengarahkan lebih ke psikologi anaknya yang kita lakukan di dinas sosial. Kita ada pendampingan untuk itu. Oh, jadi pendampingan ya, Bu ya. Sampai dengan selesai kasusnya atau sesuai permintaan nih nantinya, Bu? Kita melakukan pendampingan sampai anak itu mentalnya pulih, dia bisa kuat kembali. Kadang-kadang kan anak kalau dibully sampai dia tidak mau sekolah lagi, mau berhenti, tidak mau berteman. Itu kan, nah itu yang kita lakukan supaya mereka tetap bisa bersosialisasi dan bisa membantu mereka untuk meringankan, memudahkan untuk melupakan hal itu. Oh ya, jadi memang benar lebih ke sosialnya itu nanti dia berhadapan sama teman-teman yang lainnya seperti apa, begitu ya, Bu ya. Oke. Nah, Pak Zaki, sebenarnya kalau misalnya kita berbicara kasus perundungan atau bullying ini kan mungkin entah mereka tidak begitu paham ya bahwa sesungguhnya memang ini sudah diatur undang-undang atau memang mereka cuek begitu ya Pak ya. Nah, kalau kita ingin tahu sebenarnya bullying ini sebenarnya sudah masuk ke dalam undang-undang atau gimana sih Pak? Iya, jadi kalau berkaitan dengan perlindungan ya terhadap anak, perempuan dan anak inilah. Jadi secara nasional menjadi visi dan misi dari Bapak Presiden, Wakil Presiden ini masuk dalam Astra-Cita, kemudian masuk 17 program prioritas juga, yang dimana ada penguatan kesetaraan gender dan pelindungan hak perempuan dan anak. Nah, kemudian juga kepada penyandang disabilitas. Isu-isu strategis juga berkaitan dengan ketimpangan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan terhadap anak dari kekerasan, kemudian juga kualitas keluarga sehingga tidak terjadi KDRT, kemudian terhadap kekerasan anak ini kan banyak nih, ada perkawinan anak, ada pengasuhan anak yang dini itu, pengasuhan anak yang tidak sewajarnya itu. Jadi semua sudah diatur di dalam aturan-aturan. Kemudian juga dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan juga menjadi sub urusan dasar. Jadi ada kualitas hidup keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan hak khusus anak. Ini semua jadi di Undang-Undang Nomor 17 yang merupakan Undang-Undang Perubahan dari 35 tahun 2014 itu juga tentang perlindungan anak. Kemudian Undang-Undang 12 tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ya, Undang-Undang Nomor 16 tentang perkawinan tadi. Jadi sudah banyak sekali aturan-aturan yang dibuat dalam rangka kita melindungi hak-hak anak ini. Kemudian juga di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah ada beberapa, terakhir ini ada kita kerjasama dengan Pengadilan Tinggi Agama berkaitan dengan pencegahan perkawinan anak, perkawinan dini tadi kan. Juga ditindaklanjuti dengan surat edaran Sekretaris Daerah tentang peranan kabupaten kota dalam pencegahan perkawinan anak. Kemudian juga ada juga yang
dibuat kebijakan kabupaten kota layak anak. Jadi semua sudah Diatur begitu ya Pak ya? Sedemikian rupa untuk memberikan kenyamanan, rasa aman bagi anak-anak gitu. Oke. Nah, saya ke Bu Neng nih. Berarti Bu Neng ini Dinas Sosial juga berkolaborasi ya dalam memberikan program-program untuk anak-anak ini ya Bu. Baik, kemana saja begitu Bu? Apakah ke pendidikan atau sekolah atau segala macamnya bentuk kolaborasi Dinas Sosial ini? Dinas Sosial tentunya sangat berperan terhadap anak-anak ya. Bukan hanya korban bullying, Iya. tapi anak-anak terkait dengan pendidikan anak-anak yang orang tuanya tidak mampu. Kita sudah bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan ini merupakan program presiden kita, ada sekolah rakyat. Iya. Jadi sekolah rakyat untuk di Kota Palembang sendiri sebenarnya sudah ada yang pertama itu di Sentra Budi Perkasa dengan jumlah 100 siswa itu untuk SMA, tingkat SMA. Kemudian ada yang di Indralaya juga, di Panti di Indralaya juga ada sekolah rakyat juga. Dan Provinsi Sumatera Selatan sendiri telah mengajukan untuk pembentukan sekolah rakyat dan itu sudah mulai berjalan, dan kemarin memang kita merekrut untuk anak putus sekolah karena masa mulai belajarnya itu bukan di tahun ajaran. Iya. Ya. Tapi kita kemarin di bulan Oktober baru mulai. Jadi benar-benar anak yang putus sekolah, anak-anak yang tidak mampu orang tuanya untuk menyekolahkan, dan di sekolah rakyat yang dikelola oleh Provinsi Sumatera Selatan itu ada SD-nya dengan jumlah murid 25, kemudian SMA dengan 75. Nah itu anak-anak SD ini yang di sekolah rakyat memang mereka tidak sekolah tadinya. Iya. Sehingga orang tuanya dengan ikhlas mau melepaskan anaknya untuk dididik di sekolah rakyat, terutama yang SD. Kalau yang SMA itu kan ada yang putus sekolah, dia sudah pernah bersekolah. Tapi yang SD itu memang belum pernah bersekolah dan dia baru disekolahkan di sekolah rakyat dari kelas 1. Responnya gimana Bu? Responnya luar biasa. Termasuk anaknya ya gitu ya? Bu? Termasuk kalau anaknya itu bermacam. Ada yang memang dia respon, ada yang sampai sekarang masih nangis terus. Nah, itu kita kemarin bekerja sama juga dengan Rumah Sakit Ernaldi Bahar untuk melakukan pendampingan psikolog terhadap anak-anak tersebut. Oke, baik. Kita tahan dulu ya Bapak Ibu, sudah ada pendengar yang bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Tata. Mbak Tata. Iya, sama siapa di mana Mbak? Ya, dengan Ani di Perum. Silakan Mbak Ani. Ya. Saya lihat di player group ada Ada 2 narasumber yang alumni SMA Negeri 3 Semantap Palembang. Sangat hebat, luar biasa sekali. Berarti kita bertiga juga alumni Bu. Nah, penyiarnya alumni juga ternyata. Ini di Hari Anak ini 2 narsum pembicara di RRI. Saya dengar, begitu saya lihat player, saya langsung pengen buka RRI. Oke, siap, silakan. Ya, biasanya pagi sih, hanya pagi pas mau berangkat kerja sekitar jam 6 jam 7. Tapi ini ada 2 narsum ini, jadi langsung buka lagi RRI. Ya, jadi silakan, saya Mbak. mau komen sedikit nih tentang anak ya, karena kan banyak anak-anak ini tidak mengenal kasta. Misalnya orang kaya atau orang miskin seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, sebenarnya program yang apa yang signifikan lah, kok kayaknya semakin diupload perundungan ini semakin banyak seperti itu. Bahkan pelaku itu membuat konten yang disebarluaskan tanpa mereka sadari bahwa mereka akan terjerat hukum seperti itu. Nah, ini apa langkah yang paling signifikan ya, Bu Neng, Pak Zaki yang pernah jadi PLT di OKU. Ini ya Pak ya. Saya pernah ke sana soalnya, saya nggak pinjam sama Pak Zaki. Ya, jadi apa yang langkah yang paling signifikan, karena anak saya pun pernah menjadi bagian baik itu perudung maupun dirudung seperti itu. Terima kasih. Oke Mbak, sama siapa tadi Mbak? Mbak Ani. Mbak Ani ya, saking semangatnya lupa saya. Silakan Mbak. Ya, terima kasih Mbak Ani. Ya, silakan nih Pak Zaki. Baik, terima kasih Mbak Ani. Jadi benar, kalau untuk hal apa yang kita lakukan terhadap
pencegahan lah ya terhadap perundungan terhadap anak. Ya, yang pastinya memang tidak lepas dengan sosialisasi, advokasi, karena ya kita jangan nyerah lah dengan kondisi seperti ini, karena tadi saya sampaikan bahwa pergaulan di dalam masyarakat atau sekolah saja itu antar kelas dengan kelas lain saja sudah sangat di dalam kelas saja sudah begitu banyak bentuk-bentuk perundungan yang terjadi, apalagi di lingkungan-lingkungan lain. Dengan adanya sosialisasi baik secara kita langsung datang ataupun flyer-flyer yang kita berikan kepada masyarakat, ya memang tidak serta-merta memberikan dampak yang begitu cepat kepada ini. Tapi kita tadi kerjasama dengan seluruh aspek yang ada di lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Sekarang ini di Kementerian Pemberdayaan Perempuan sudah membuat suatu kegiatan yang berupa ruang bersama Indonesia sampai ke desa. Memang disitulah tempat sosialisasi masyarakat yang paling ini. Ruang bersama Indonesia ini berintegrasi keseluruhan, baik dari pemerintah, pengambilan kebijakan, Kementerian Agama, pendidikan, sekolah sosial dan segala macam untuk memberikan rasa nyaman dan aman di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi memang untuk menghilangkan menjadi kecil saja kita memang agak berat, jadi tetap harus bersama-sama kita, jadi tidak hanya tugas dari pemerintah saja, tugas daripada orang tua, tugas daripada pendidik, masyarakat, lembaga yang menaungi kehidupan masyarakat. Dan jangan lupa kalau melihat atau merasakan, jangan lupa lapor. Itulah paling efektif. Tapi kalau kita nggak melapor, kita nggak ada tindakan ataupun tindakan terhadap baik yang dirundung maupun yang melakukan perundungan itu sendiri. Jadi laporlah itu. Tapi kalau misalnya ada satu sekolah ya Pak ya diduga ada kasus perundungan seperti itu ya. Nah dari pihak kita tuh gimana Pak? Nah kita sudah ada kerjasama membuat satker lah di satgas di masing-masing sekolah dan perguruan tinggi. Kan kalau dulu ada guru-guru konseling nih, guru BK. BP, BK, BP apa segala macam. Nah sekarang kita sudah bentuk satgas, masing-masing sekolah harus membentuk itu. Kemudian kalau mereka juga merasa malu kalau melapor ke sekolah, silakan lapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan yang di wilayah masing-masing, Kota Palembang atau kabupaten kota lain maupun ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sumatera Selatan. Atau juga ada malu juga ketemu secara hotline aja. Itu kita ada SAPA namanya, SAPA 129 Sahabat Perempuan dan Anak. Jadi 08 111 129 129. Nah, nomornya cantik. Iya, salah. Oke, itu 1 kali 24 jam atau jam kerja saja Pak? Kalau hotline 1 kali 24 jam. Oke. Nah, saya ke Bu Neng. Tadi kan sudah jelaskan Bu Neng bahwa ada kolaborasi dinas sosial dalam memberikan program-program ini ya Bu ya untuk anak-anak kita ini ya, baik itu dari pendidikan ya, sekolah, universitas dan masih banyak lagi. Karena memang kasus maksudnya masalah ini bukan cuma bullying ya, betul, banyak ya Bu ya, kekerasan segala macam ya. Nah, kalau kerjasamanya dengan masyarakat begitu Bu ya, ini gimana Bu bentuk kerjasamanya? Dari dinas sosial kalau kita ini kan hilirisasi Mbak. Jadi begitu ada tindak baik dia kekerasan, bullying atau apa itu ke Pak Jaki, setelah paskanya itu ada di dinas sosial. Makanya kita setiap saat menerima siapapun itu untuk pendampingan. Asal kita mengetahui, seperti kata Pak Jaki. Makanya kasus bullying ini kan terutama itu agak sulit karena yang sepele-sepele itu dianggap biasa. Akhirnya kebiasaan. Sebenarnya kalau kita menilik dari zaman kita dahulu itu sudah ada bullying sebenarnya. Namun karena belum terlalu
diekspos, kita tidak punya media sosial sehingga itu tidak terekspos keluar. Dengan adanya media sosial ini, kadang-kadang orang tuanya pun kalau dia di lingkungan rumahnya, kalau dia di lingkungan sekolah, gurunya pun tidak tahu bahwa terjadi bullying. Namun Karena ada di medsos, iya. baru nanti kasusnya diketahui ya, Bu, dan baru ditangani. Nah itu karena apa tadi, keengganan si baik pelaku orang yang dibully atau orang yang dirundung tentunya yang harus melapor itu, karena sudah menganggap biasa saja tadi. Nah, lama-lama meningkatlah bullying sampai ke pemukulan, sampai ada yang penyiksaan kan, sampai meninggal. Nah itu. Jadi jangan hanya teriak. Jangan hanya teriak, lapor. Lapor ya. Oke. Iya sih, sebenarnya tanpa disadari bahkan mungkin di tongkrongan pun sebenarnya terjadi bullying itu ya Bu ya. Cuman karena ya dinormalisasi ya jadinya begitulah ya. Oke, nah silakan pendengar untuk Anda bergabung kembali di 0711 369977 0821 7927 9090 ya. Saya bacakan dulu ini WhatsApp yang udah masuk dari 0857 1162 sekian. Assalamualaikum, selamat pagi. Tidak disebutkan namanya siapa. Saya mau bertanya dari Dinas Sosial, Bu, sebenarnya ada tidak misalkan teman-teman atau anak-anak kita yang menjadi korban bullying gitu ya, yang direhabilitasi di tempat yang disediakan oleh Dinas Sosial sendiri? Silakan Bu Neng. Terima kasih untuk Mbak yang no-name. Ya. Adakah korban dari bullying yang direhabilitasi di Dinas Sosial? Alhamdulillah sampai saat ini kalau untuk korban bullying itu belum ada, karena kan kalau itu bukan di dinas sosialnya, tetapi orang tuanya yang apakah dia sampai perlu dititipkan di panti untuk direhab, dan memang seharusnya mudah-mudahan itu tidak terjadi karena peran orang tua yang sangat penting, dan di lingkungan rumah saudaranya, kakak-kakaknya, adik-adiknya, orang-orang yang terdekat, dan juga di lingkungan di mana mereka bersekolah yang harus berperan untuk memulihkan, sebenarnya yang paling berperan penting untuk memulihkan mental si anak tersebut. Sehingga karena bukan tidak mungkin korban bullying ini nantinya kalau kita tidak arahkan dengan baik, dengan benar, akan menjadi pembuli yang lebih hebat lagi. Dendam. Jadi ada kesempatan ada anak yang bisa dia bully, dia akan menjadi pembuli. Nah, untuk itu kita memang mengharapkan sekali para orang tua, orang-orang yang di sekitar, kakak, adik, keluarga yang ada di sekitar, dan juga lingkungan sekolah di mana mereka sekolah, atau lingkungan tempat mereka kalau mereka ada les dan segala macam, itu yang memang harus berperan penting dalam hal itu. Oke, kalau soal pendampingan tadi misalnya kan sudah disampaikan bahwa kalau pendampingan bisa nih ya Bu ya, pendampingan yang bersama psikolog tadi ya. Hasilnya gimana Bu? Alhamdulillah. Kalau pendampingan itu pada umumnya, karena kan kalau psikolog itu kan tidak bisa kita lihat sesaat, tapi dia akan berproses. Nah, tapi kita harus melakukan pendampingan kepada anak-anak yang korban bullying. Ini pun kalau kita mengetahui, kalau ada laporan, baru kita bersama-sama PPA juga akan mengunjungi mereka dan melakukan pendampingan. Dan pada umumnya pada saat kita melakukan pendampingan ada perubahan, misalnya yang tadinya mereka tidak tertutup ya, tidak mau ketemu dengan orang lain. Nah, setelah kita lakukan pendampingan itu mulai, kalau bahasa Palembang, begoyor. Iya. Oke. Nah, berarti Pak Zaki ini sebenarnya tuh kenapa sih pada nggak mau lapor tuh, kenapa? Itu tadi yang di lapangan terjadi ya. Kadang-kadang mungkin malu, merasa takut diancam. Kemudian ya yang paling besar tuh mungkin karena ancaman ya. Perundungan sesama anak-anak saja, yang minoritas pasti merasa takutlah terhadap yang minoritas, baik senioritas maupun jumlah geng sekolah itu kan. Jadi itulah yang paling banyak itu karena takut
ataupun malu terhadap perundungan sehingga tidak berani untuk melapor gitu. Oke. Dan satu lagi mungkin ya, menambahkan sedikit karena tadi dianggap biasa. Ya, dinormalisasi kita berarti di Bu, ya. rumah pun Iya. sama-sama keluarga ada satu anak misalnya nih di meja makan. Makannya banyak sekali. Makan sampai kita kasih nih, habisin. Nih itu kan sebenarnya itu bullying. bullying. Iya. Nanti- Cuman sudah dianggap biasa bahkan Biasa. kita ketawa-ketawa. Iya. Ini itu Nanti pas dia tahu, dia ngelapor, kita yang bilang baper kayak gitu ya Bu ya. Iya. Terus kan kita orang tua juga kan anak kita kalau misalnya nangis misalnya masih kecil itu di ini aku di apa namanya di sebenarnya bullying dikato-katoi kata bahasa Palembang. Sudahlah nak sekedar begitu saja kok sampai nangis. Iya, Kita iya. juga kan menganggap hal tersebut biasa dan wajar gitu kan. Jadi ya itulah penyebabnya. Oke. Di antaranya. Jadi jangan ditoleransi lagi sekarang Iya. ya. Oke, baiklah. Kita break dulu Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan kembali. Pendengar jangan kemana-mana, masih di Dialog Palembang Menyapa, peringatan Hari Anak Sedunia, membebaskan anak dari perundungan bersama Kepala Dinas kita Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, Muhammad Zaki Aslam SIP MSI, dan juga Ibu Dr. Anda Hajaneng Muhaiba MM, PLT Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Bullying adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Bullying sudah ada sejak dulu, namun kembali lagi muncul menjadi permasalahan di Indonesia sekarang ini. Remaja BG merupakan pelaku sekaligus korban yang paling rentan melakukan dan terkena bullying. Bullying ini awalnya mungkin hanya untuk seru-seruan, namun siapa sangka bullying dapat memberikan dampak terhadap korban mulai dari gangguan psikologis, trauma, bahkan tidak mau bergaul dan lebih parah lagi ingin mengakhiri hidupnya. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Batu Raja 90,5 MHz, Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay 4 Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi. Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini, berharap ada efek jerah dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana? Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda. Palembang Menyapa. Palembang Menyapa. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Palembang Menyapa. Kita masih bersama kedua narasumber yang masih akan berbincang-bincang bersama Anda. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Muhammad Zaki Aslam SIP MSI, dan juga PLT Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Dr. Anda Hajaneng Muhaibah MM. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita Bapak Ibu ya, masih mengenai peringatan Hari Anak Sedunia, membebaskan anak dari perundungan. Kami ingatkan kembali pendengar, nanti silakan saja bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090, ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang dan juga ke aplikasi RRI Digital. Baik, saya ke Pak Zaki nih. Pak Zaki, jadi tadi kita sudah berbincang-bincang juga ya, Bunda, yang Pak Zaki, bahwa sebenarnya banyak faktor yang yang mempengaruhi kenapa yang terlibat ini atau yang menjadi korban ini tidak melapor ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ingatkan kembali kepada pendengar dan juga pemirsa RRI begitu Pak ya, dampak dari bullying ini yang jangan dianggap biasa saja begitu ya Pak ya. Nah, ini mungkin bisa dinotis lagi kepada pendengar begitu Pak, bahwa dampaknya itu cukup luar biasa loh, bahkan fatalnya menyebabkan kematian seseorang begitu ya. Silakan Pak. Jadi dampak bullying ini terhadap korban ini banyak ya, secara psikis. Jadi ada semacam kecemasan, stres, merasa cemas, tidak nyaman, tidak aman, takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Kemudian depresi, perasaan tidak berharga, putus asa. Kemudian juga gangguan kepercayaan diri, gangguan trauma berkepanjangan sampai keinginan untuk bunuh diri itu. Kemudian kalau secara psikis dampaknya cedera. Jadi jika melibatkan kekerasan fisik, korban bisa mengalami luka dan cedera. Gangguan kesehatan, ini stres emosional dapat memicu masalah fisik seperti sakit kepala, nyeri otot, gangguan pencernaan, hingga melemahnya sistem kekebalan tubuh. Dampak-dampak sosial juga, jadi korban merasa terasing, kesepian, dan malu untuk berinteraksi dengan
orang lain. Jadi sangat banyak sekali dampak-dampak yang berkepanjangan ini terhadap mengganggu mental daripada anak. Jadi paling kecil ya malu untuk berhubungan lagi, untuk mengasingkan diri, itu juga sangat-sangat besar dampak terhadap perundungan ini. Oke. Nah, kalau Bu Neng sendiri nih, kalau gambaran kasus begitu ya, kasus perundungan nih khususnya ya, kasus perundungan anak yang masuk ke dinas sosial ya selama beberapa terakhir ini lebih banyak ke kasus perundungan hal apa nih Bu? Sebenarnya kalau kasus perundungan sendiri dia nanti masuknya ke Pak Jaki. Nanti baru komunikasi Pak Jaki ke dinas sosial, baru kita bersama-sama untuk mengatasi akibat dari perundungan tersebut. Nah, tadi kesulitan kita itu kan, masyarakat kita itu menganggap perundungan itu biasa saja, kecuali sudah terkena di fisik, misalnya ada bengkak, ada biru, ada luka, atau ada memar, baru dianggap itu perundungan. Dan biasanya dilaporkan itu apabila sudah terjadi kekerasan fisik, karena jarang sekali kita mendengar laporan orang-orang yang dirundung psikisnya, psikologinya, tapi fisik biasanya, karena sudah ada kekerasan di fisiknya, ada memar, ada segala macam, itu baru ini. Dan juga secara ini apa namanya, kita kan kalau melapor, apalagi melapor ke polisian harus ada visum. Nah, kadang-kadang itu kan kalau dia harus ada bukti kan. Nah, kalau dia dibully hanya berdua, dia kan nggak ada saksi. Ya, iya. Terus nggak ada juga yang mau divisum apa. Nah, itu yang mau divisum itu apa? Karena nggak ada kekerasan di fisiknya. Padahal perlakuannya sudah membuli si anak tersebut. Nah, akibatnya kan nanti yang paling kita takutkan sebenarnya akibat ke depannya, anak ini di gangguan mentalnya, kemudian atau dia bisa menjadi pembuli yang lebih hebat lagi nantinya. Kalau dia dari anak-anak sudah dibully, bisa saja dia nanti setelah dewasa membalas, justru dia yang membalas menjadi pembuli ketika dia punya kesempatan. Oh, berarti tidak menutup kemungkinan orang-orang yang remaja sampai dewasa sekarang menjadi pelaku itu akibat dari masa lalunya, bisa gitu ya, saja. Ya? Oke, baiklah. Nah, tapi ini saya ke Pak Zaki nih. Jadi kalau misalkan yang perundungan yang di anak-anak nih biasanya apa sih Pak yang sering banget yang di olok-olok gitu kan ya, yang diejek-ejek gitu kan? Iya, saya sampaikan tadi kita memainkan barang-barang milik seseorang itu aja sudah merupakan ya. Kadang-kadang kita dulu kan melempar-lempar pena, mencoret bukunya, milik orang lain, menyimpan, menyembunyikan, kemudian menuduh, nah itu semua seperti sampaikan Bu Neng tadi, sepertinya biasa, tapi itu merupakan sudah suatu perundungan. Kemudian karena sudah kemajuan zaman, nah ini secara cyber ini, secara apa namanya media sosial, nah itu secara tidak kita ketahui ataupun merasa merasa nyaman-nyaman saja, misalnya memoto, memvideokan, kemudian menyebarluaskan tanpa memberitahukan dulu, mempermisi tanpa kepada izin, yang tanpa izin, itu juga sudah merupakan suatu perundungan yang nantinya mungkin ada komen-komen terhadap foto-foto, jadi misalnya terhadap fisiknya, terhadap apalah semua yang ternampak daripada kejahatan cyber ataupun media-media sosial itu. Jadi ucapan kita misalnya tadi gendut nian, pendek nian, hitam atau hitam. Ya, kita ada black sampai sekarang kan dipanggil black. Iya kan? Kalau orangnya nyaman-nyaman dengan kondisi seperti itu menjadi suatu ya tidak masalah, tapi itu tadi dari hal kecil jadi suatu kebiasaan yang sebenarnya kita sendiri tidak nyaman, ya itu sebenarnya sudah merupakan bullying lah. Bullying. Tapi memang ya hal-hal seperti ini memang dari zaman-zaman
Dulu memang sudah ini, tapi Sudah sekarang ada. ini karena kemajuan teknologi tadi cepat menyebar, cepat terinformasi, dilihat orang banyak dan lain sebagainya, sehingga dampaknya juga semakin tinggi, semakin besar, semakin berat itu. Nah, jadi ini kan peringatan Hari Anak Sedunia gitu ya Pak ya. Nah, kalau dari Dinas PPPA sendiri ini ada kegiatan apa nih Pak nanti? Kita sebenarnya sudah ya Hari Anak Indonesia itu. Kemudian kalau ini tidak ada lagi nih setelah ini ya. Nah, mungkin nanti berkolaborasi lah dengan organisasi-organisasi masyarakat lah yang memang nanti mengajak kita untuk berkolaborasi. Yang pasti sudah ya selesai. iya, waktu itu sudah kita laksanakan ya, bekerja sama paling banyak ya dengan Dinas Pendidikan ya. Ya dengan dengan instansi-instansi lain yang terkait dengan anak. Untuk kita sendiri tidak melaksanakan kegiatan seremonial lainnya. Oke. Baik, saya bacakan lagi nih WA yang masuk di 082179279090. Ada dari 08137777 sekian. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya mau tanyakan ini terkait dengan perundungan anak ini ya. Nah, tadi Ibu menyampaikan bahwa sebenarnya dinas sosial itu kan adalah hilirisasi dari dinas-dinas lain, terutama ini dinas PPPA begitu ya. Nah, kalau menyangkut dengan peran utama dinas sosial sendiri dalam mencegah dan juga menangani perlindungan terhadap anak di lingkungan masyarakat ini, yang seperti apa Bu yang diberikan? Karena kan ini juga mendukung program pemerintah seutuhnya begitu ya. Silakan Bu Neng. Terima kasih. Sebenarnya bukan hanya dinas sosial, PPA, dinas pendidikan itu sudah melakukan sosialisasi untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak bahwa ada bentuk-bentuk bullying yang selama ini mungkin tidak dianggap bullying. Misalnya tadi kita manggil karena dia pendek, pendek, atau karena kulitnya hitam, black gitu kan. Itu kan sebenarnya sudah perundungan, tapi untuk di kita kan itu dianggap biasa saja selagi si penerimanya menganggap tidak mempermasalahkan, ya sudah ada tidak bermasalah. Sebenarnya kita ada tim ya Pak ya di dinas sosial untuk hal-hal ini, karena di dinas sosial itu bukan hanya bukan hanya yang korban bullying, tapi banyak korban lain, korban hukum anak ya, anak yang bermasalah hukum dan anak yang korban kekerasan seksual dan segala macam. Itu kan menjadi tugas kita juga untuk melakukan pasca terjadinya perbuatan tersebut. Oke. Nah, kalau berbicara soal perundungan ini ya, ini kan selalu berulang kadang Ibu ya. Kita lihat di media sosial itu juga banyak sekali ya kasus-kasus yang semakin ter-up gitu, semakin viral. Karena sekarang kayaknya no viral no justice karena gitu ya Bu. Jadi makanya kadang tokoh publik aja tuh kan sekarang hati-hati banget ya nanti apa-apa dikit viral. Nah, sebenarnya kalau berbicara soal perundungan ini, apa yang menjadi tantangan terbesar? Karena kan tadi Pak Zaki juga bilang, sebenarnya kita sudah sosialisasi saja, udah ngapa-ngapain aja kan, orang juga masih kayaknya masih takut ngelapor begitu ya. Nah, selain itu mungkin ada tantangan-tantangan lain, Bu, Bapak Ibu? Ya sebenarnya yang terjadi di lapangan ya. Sebenarnya ya tantangan terbesar itu media sosial sendiri sih. Jadi media sosial justru yang memberikan contoh. Ya? Begini, tiba-tiba kita menonton perundungan yang dilakukan di suatu tempat. Nah, ternyata di beberapa hari kemudian ada perundungan lagi yang dilakukan setempat. Kadang-kadang kita berpikir apakah ini menjadi gurunya ya? Iya, jadi mengcopy dari menjadi, itu ya, iya, menjadi contoh. Kok perundungan ini dengan hal yang sama bisa dilakukan di mana-mana, dan itu berarti kan ada seseorang nih
yang pada saat perundungan yang mencuri kesempatan untuk memvideokan dan nanti akan di up ke masyarakat, ke media sosial sehingga seluruh dunia bisa menyaksikan perundungan itu. Dan kemudian dari itu juga tadi keengganan untuk melaporkan perundungan yang ringan. Itu. Jadi kita menganggap sebenarnya kalau kita panggil seseorang misalnya, "Hei gendut." Kalau si orang yang dipanggil itu marah, pasti orang akan stop. Iya kan? Pasti akan stop. Tapi kalau dia gendut, aman saja. Besok ada terulang si B lagi juga, gendut, akhirnya sudah si A tadi akan dipanggil gendut atau black atau boncel gitu. Pendek. Itu kan jenis. Nah itu yang keengganan menganggap bahwa perundungan itu sudah ada kekerasan fisik, baru itu dikatakan perundungan. Nah, kalau belum ada, masih biasa aja. Kita saja sebagai orang tua, anak ngadu, baju aku misalnya ini roknya ditarik oleh temennya, walaupun teman perempuan ini. Sudahlah nak, kan enggak apa-apa, kan enggak sakit, kan enggak ini. Padahal itu udah masuk Padahal itu sudah perundungan. Harusnya kita juga berperan aktif. Sebagai orang tua, tidak menormalisasi itu, minimal misalnya kita datengin, ajak baik-baik, ya, nggak boleh sayangnya, pun dengan tidak cara marah tentunya. Nggak boleh kalau narik-narik baju ini, kalian kan cewek ya, kita kasih inilah seharusnya. Tapi kan kita menormalisasi itu. Cengeng nian kau nih nak, baper kayak gitu aja gitu ya Bu ya. Ditarik baju sudah nangis. Nah kan masalah ya Bu. Sebenarnya anaknya sudah mengkomunikasikan dengan orang tuanya. Kapan kita menanggapinya begitu kan? Saya pikir terutama orang tua Indonesia ini pada umumnya jarang sekali. Bahkan kalau ada orang tua yang memang dia cerewet, kan sering kan misalnya anaknya tadi di ini disentil atau tadi ditarik baju, orang tuanya akan mendatangi anak itu. Ada. Tapi orang-orang tua lain akan mencela, sekedar mak itu nemennya nggak didukung sampai nggak didukung kan. Tapi kalau kita seandainya dari perundungan yang ringan itu sudah kita antisipasi bahwa jangan sampai terjadi, ya insya Allah ke depannya tidak akan terjadi perundungan yang berat. Oke. Nah kalau dari Dinas PPPA sendiri Pak, ada nggak tantangan terbesar yang untuk menjangkau anak-anak korban perundungan ini? Terutama mungkin di daerah terpencil atau keluarga yang tidak mampu begitu. Apa balik lagi karena tidak lapor? Iya, jadi yang perundungan ini maupun kekerasan-kekerasan lain itu kan memang orang mengadu, memberi informasi, baru kita ada tindak lanjut. Selama mereka tidak melaporkan, tidak menginformasikan, ya apa yang harus kita lakukan. Tapi tadi sosialisasi kita terus lakukan untuk memberikan informasi apa sih bullying itu, perlindungan terhadap anak itu sebagaimana gitu kan. Memang kalau di sekolah itu ada beberapa sekolah yang memang memberikan penekanan terhadap pelaksanaan pendidikan itu dengan sangat lemah lembut gitu kan. Tidak ada. Jadi seperti saya, anak di sekolah kan kami diundang para orang tua. Kami pola didiknya seperti ini. Tolong di rumah juga nanti sama. Tidak ada marah-marah, tidak ada mencela-mencela gitu. Loh, ngapa ini PR ini kenapa? Nah, itu kan diarahkan saja. Jadi selama tidak ada informasi ataupun pengaduan terhadap tindak-tindak kekerasan, bullying dan lain sebagainya, itu sangat sulit bagi kami untuk mengetahui. Mungkin selama misalnya kita ada sosialisasi, nah itu kadang-kadang yang baru muncul lah diskusi bagaimana apakah ini tindak kekerasan, bullying dan lain sebagainya, dan apa yang harus dilakukan. Nah seperti itu. Jadi sekali lagi kalau disakiti jangan jangan teriak, lapor ya Pak ya. Baru ada tindakan yang bisa dilakukan terhadap
baik korban maupun kepada yang melakukan bullying itu. Oke, nah sebelum kita akhiri nih saya bacakan dulu, udah ada komen di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang, ada @Mbak Pur. Selamat pagi RRI. Kalau di lembaga pemasyarakatan kan itu ada sekolah pembinaan ya bagi pelajar yang bermasalah, entah itu kasus narkoba, ada sekolah pembinaan juga. Nah, kalau di Dinas Sosial dan juga DP3A apakah juga ada hal yang serupa gitu? Ya, Bu Neng dulu deh, silakan Bu. Iya, ya ini itu namanya terkait dengan anak yang bermasalah hukum. Ya, anak yang bermasalah hukum itu memang kita ada lapas anak, tapi anak yang dilapaskan itu untuk usia dewasa 17 tahun sekian. Di bawah usia dewasa dia akan dititipkan di panti kita. Kita ada panti rehabilitasi anak yang bermasalah dengan hukum. Iya. Ya, jadi kita lakukan pembinaan baik mental, spiritual, bahkan kita lakukan keterampilan untuk mereka, sehingga diharapkan setelah mereka keluar dari panti nantinya mereka keluar tidak akan lagi menjadi pembuli ataupun apapun bentuk kekerasan, bentuk kekerasan ataupun bentuk pelanggaran hukumnya tidak dilakukan lagi, sehingga dia sudah punya keterampilan Pak Jaki. Jadi itu ada di panti kita Pak Bu. Jadi bekerja sama dengan instansi ya. lainnya. Jadi nanti mereka akan menitipkan anak tadi untuk direhab di panti. Itu untuk anak-anak ya, yang memang anak-anak. usia anak tuh kan di bawah 17 ya Bu ya. Nah, kalau Pak Zaki di Kalau dinasnya? di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu tadi kalau untuk sudah di akhir ininya, kita ada kerjasama dengan Dinas Sosial. Kemudian kalau di lapas sendiri ya itu sebenarnya kita tadi disampaikan anak yang berhubungan dengan hukum tadi, kita hanya memastikan saja bahwa mereka mendapatkan pendampingan yang baik sampai ke selesailah terhadap ini. Tapi kalau untuk lembaga sendiri ya kita tadi kerjasama dengan Dinas Sosial dan lembaga-lembaga lain tempat penitipan anak dan pendidikan yang menjamin keberlangsungan pendidikan mereka. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi kalau di Dinas Sosial itu ada bantuan hukum gratis untuk anak yang bermasalah hukum, ada rehabnya, kemudian juga ada pelatihan untuk keterampilan sesuai dengan minat yang dimiliki oleh si anak yang bermasalah hukum tadi. Termasuk di LP tadi kan. Iya. Kemudian ada advokasi juga, kemudian ada juga pelayanan kesehatannya lengkap lah kalau di kita kalau untuk menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, sebelum diakhiri, Bapak Ibu, apa yang mau disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI terkait dengan apa yang sudah kita bincang-bincangkan ini mengenai peringatan Hari Anak Sedunia membebaskan anak dari perundungan? Ladies first. Oke, terima kasih. Bu Neng, silakan. Iya, kami berharap masyarakat Sumatera Selatan khususnya agar jangan mentolerir bullying, apapun itu bentuknya, untuk disosialisasikan kepada pelaku bullying seringan-ringannya bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak boleh, dan jangan menganggap bahwa bullying yang harus dilaporkan itu hanya kekerasan kepada fisik, tetapi kekerasan kepada psikologi kita juga kita harus melaporkan, sehingga tidak terjadi bullying lagi ke depan dan ke depannya terhadap anak-anak Indonesia. Oke, Pak Zaki silakan. Ya, jadi anak ini merupakan aset dari baik keluarga maupun bangsa. Mari kita sama-sama lindungi, jaga anak-anak ini dengan memberikan ruang yang aman, nyaman bagi mereka untuk melakukan semua aktivitas yang berdasarkan kemampuan dan cita-cita mereka. Jadi mudah-mudahan cita-cita Indonesia emas yang generasi sekarang ini betul-betul dapat terwujud. Jadi
mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat besar, masyarakat umumnya, kita bersama-sama untuk memahami apa itu bullying, dan juga jangan lupa untuk kalau melihat ataupun merasakan sendiri terhadap kekerasan itu, silakan lapor, datang langsung ke Dinas Pemberdayaan Perempuan maupun ke hotline tadi yang kami sampaikan dengan SAPA tadi kan. Ya, itu saja. Baiklah kalau begitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Dr. Anda Haja Neng Muhaibah MM, PLT Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih Bu Neng. Selamat lanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih. Bapak Muhammad Zaki Aslam, SIP MSI, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Pak Zaki, terima kasih. Sama-sama. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Insya Allah kita akan berbincang-bincang kembali ya Bu di kesempatan berikutnya, mungkin dengan perbincangan yang berbeda begitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui media sosial dan juga telepon berserta WhatsApp. Selanjutnya kami masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk di Palembang pagi ini. Palembang Menyapa.